Ya, saya mencoba menjawab dari disiplin ilmu yang saya dalami, ilmu komunikasi. Kejadian seperti ini masuk ke dalam kategori krisis, di mana dalam ilmu komunikasi sendiri itu juga salah satunya mempelajari tentang manajemen krisis, komunikasi krisis. Krisis sebuah peristiwa yang dia kejadiannya bersifat unexpected ya, tidak diharapkan. Terus kemudian ada unsur elemen kejutan, dan juga yang ketiga ini ciri krisis, dan ya ciri-ciri krisis yang ini ya yang memang memilukan gitu. Selalu ada kerugian, loss istilahnya. Kerugian dalam hal apa? Mulai dari finansial, kerusakan, sampai yang terakhir adalah ya ada korban, baik itu mungkin terluka atau bahkan nyawa. 120 itu sangat besar itu kejadian itu. Bahkan ini ya sampai menjadi posisi kedua atau ketiga jumlah korban tewas di stadion di sepanjang sejarah. Dalam situasi krisis memang ada dua hal yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang pertama, mengatasi apa yang peristiwa itu ya, meminimalkan dampak dari peristiwa itu. Jumlah korban tewas tentu saja kita harapkan tidak bertambah ya, karena ini sudah terlalu banyak gitu loh. Ini sudah terlalu banyak. Terus kemudian untuk keluarga korban semoga bisa segera mendapatkan hak-haknya, bukan hanya santunan tetapi juga keadilan untuk mereka. Itu untuk keluarga korban. Untuk mereka yang korban yang terluka tentu kita harapkan bisa segera sembuh. Penanganan saat ini semua pihak sudah berusaha mengupayakan itu ya. Dari federasi, dari PSSI, terus kemudian dari pemerintah juga mengupayakan itu. Di 3 Oktober ini saya baca berita rencananya akan dikeluarkan keputusan presiden untuk tim pencari fakta independen untuk peristiwa ini itu. Nah, kemudian hal lain yang perlu dilakukan selepas krisis itu sebenarnya adalah pemulihan tadi. Di sini PSSI dan PT LIB mau nggak mau ya mereka menjadi sorotan dalam krisis ini. Ciri lain dari krisis adalah terjadi peningkatan arus informasi yang luar biasa, di mana di saat ini terlebih lagi dengan adanya media sosial, siapapun bisa membagikan informasi. Satu hal yang mengiringi kejadian ini adalah pertama kecaman ya ini nih gara-gara pertandingannya dimulai terlalu malam, padahal sudah tahu ini pertandingan yang tingkatnya rawan. Kenapa kok mulai malam? Sebagai perbandingan, saya melihat dari satu data di worldfootball.net, itu pertandingan rawan risiko di Italia misalkan ya. Di Italia, AS Roma lawan Lazio, dari 15 pertandingan terakhir di Serie A, itu hanya 4 yang dimainkan pukul 19.30 atau setelahnya waktu Italia. Kebanyakan 6 pertandingan dimainkan pukul 17, berarti selesainya kan mungkin pukul 19. Dan juga bahkan ada pertandingan yang dimainkan pukul 14 atau bahkan pukul 12. Walaupun tidak menjamin, tapi ketika pertandingan yang rawan risiko itu dimainkan lebih sore, itu pengendalian masanya jadi lebih mungkin jadi lebih memungkinkan. Sama kalau ini teman-teman pertandingan sebelum pertandingan itu kan open gate udah berapa jam sebelum pertandingan, supporter udah kondisi lelah, aparat sudah kondisi lelah. Kalau itu udah terlalu larut, takutnya nanti tingkat emosinya terlalu tinggi. Nah, kemudian ini PT Liga Indonesia disorot nih, ngotot nih kok memberikan izin kok menolak pengajuan waktu pertandingan, karena sebelumnya panitia pelaksana dari Arema FC itu udah minta ini tolong diajukan pertandingannya ke jam 15 atau 15.30, tapi ditolak, tetap jam 20.30 itu. Nah, yang bisa dilakukan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia baru ya, mereka harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan ini.
Keseriusan bisa ditunjukkan dengan yang pertama, kalau dalam teori manajemen krisis tuh bersikap terbuka dan siap untuk membantu investigasi seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah memberikan informasi secara konsisten dan secara kontinu, terus menerus, tidak bungkam, seperti itu. Ya, peran supporter itu cukup tinggi ya, walaupun secara resmi, secara struktural mereka tidak terlibat langsung ya, karena kan maksudnya secara struktural itu gini. Kalau mereka misalkan punya saham di klub, mereka bisa kan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan klub. Tapi itu sudah ada sebenarnya di Undang-Undang Keolahragaan Nasional yang disahkan DPR di Februari 2022 itu memungkinkan. Tapi sejauh ini sepertinya belum ada kelompok supporter yang kemudian memiliki saham di klub sehingga bisa ikut dalam pengambilan keputusan klub itu. Tapi walaupun secara struktural masih di luar klub, supporter ini punya peran yang sangat besar, sangat berpengaruh. Udah berapa pelatih, bahkan CEO klub itu dituntut mundur oleh supporter karena alasan klubnya tidak perform. Dan kalau dari kejadian Kanjuruhan ini, saya melihat ada hal yang menarik yang ditunjukkan teman-teman supporter. Mereka berbondong-bondong menunjukkan simpati mereka kepada Aremania yang menjadi korban tewas dalam kejadian Kanjuruhan itu. Dan yang kedua, mereka juga mulai menggagas perdamaian dengan supporter rival masing-masing. Dan bagusnya lagi, itu di-up di media sosial. Semoga saja ini bukan hanya di awal saja, tapi bisa berlanjut itu. Tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat positif. Banyak komunitas supporter nge-tweet di akun Twitter mereka bahwa oke, ini ada aksi doa bersama 1000 lilin, titik kumpulnya di sini. Tidak hanya doa bersama, tapi mereka juga mengajak mulai menggagas perdamaian dengan supporter klub-klub lain yang selama ini jadi rival mereka. Itu. Media juga ini tantangan besar bagi media meliput tentang kejadian seperti ini, supporter tewas. Media di Indonesia bisa belajar dari kasus yang dialami oleh media di Inggris, The Sun, ketika mereka memberitakan tragedi Hillsborough. Tragedi Hillsborough itu menewaskan 90-an lebih supporter dari Liverpool. Kejadiannya itu di tahun 1989. Kemudian ketika itu media The Sun memberitakan bahwa ya supporter yang tewas, kejadiannya hampir mirip ya, berdesak-desakan, panik mau keluar dari stadion gitu tuh, pintu stadion terkunci. Waktu itu The Sun memberitakan bahwa supporter Liverpool tewas akibat ulah mereka sendiri gitu. Setelah investigasi resmi dilakukan, ditemukan bahwa kejadian itu bukan salah supporter Liverpool, tetapi kesalahan panitia pelaksana pertandingan. The Sun minta maaf, tapi boykot sudah terus tidak dicabut oleh masyarakat kota Liverpool. Jadi The Sun itu karena beritanya nggak dianggap memojokkan supporter Liverpool, itu terus kemudian diboikot sama masyarakat Liverpool. Bahkan di tahun 2017 klub di kota Liverpool FC sama Everton itu ikut melarang wartawan The Sun untuk liputan di training ground mereka. Seperti itu. Media di Indonesia perlu belajar dari itu, karena ini memang sangat-sangat tricky. Dalam situasi krisis ini tentu akan banyak sekali bermunculan informasi. Media perlu mencari informasi yang benar-benar valid dan memberitakannya kepada masyarakat. Ya, dalam kasus ini media di Indonesia juga sudah berupaya untuk mengumpulkan informasi lengkap. Saya lihat ada beberapa media yang
eh, mengajak nih masyarakat berpartisipasi yang punya foto atau video terkait, coba kirim ke WA kami, bentuknya dalam bentuk docs, biar bisa kelacak metadatanya, biar bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara itu, semoga saja informasi yang diperoleh nanti bisa lengkap, bisa komprehensif, media bisa dapat informasi dari misalkan tim investigasi, dari PSSI, dari klub, plus dari saksi mata, itu biar komprehensif, biar clear persoalannya. Ya, selain media yang meliput juga satu yang jadi sorotan adalah jam mulai pertandingan yang terlalu malam. Ini kaitannya dengan media juga, tapi kali ini media sebagai pemegang hak siar. Mungkin dari pelajaran ini, media pemegang hak siar juga bisa lebih lebih bijaksana dalam menentukan waktu, karena mohon tidak terlalu mengejar rating semata, tapi keselamatan bagi penonton dan juga pemain. Karena main malam pun juga bagi pemain sepak bola juga kurang baik juga untuk kesehatan. Itu juga mungkin perlu diperhatikan. Itu. Ini kejadian sebenarnya ketika Indonesia dulu tahun 2015 di sanksi FIFA tuh banyak yang kemudian mengatakan bahwa pemerintah melanggar statuta FIFA karena ikut campur terhadap pengelolaan sepak bola. Nah, sebenarnya antara statuta FIFA dengan hukum positif di negara kita tuh bisa kok berjalan beriringan. Ini ada satu buku yang saya baca, Kedaulatan Negara dan Kedaulatan FIFA, itu mengatakan bahwa pemerintah punya peran dalam pengembangan sepak bola nasional dalam hal misalkan pemberian izin pertandingan. Nah, itu pemberian izin pertandingan. Terus kemudian yang kedua, penyediaan infrastruktur. Nah, ini mungkin yang kemudian bisa dilakukan ya, infrastruktur misalkan stadion. Sudahkah stadion kita itu ada pintu darurat yang layak? Sudahkah stadion kita itu ada jalur-jalur evakuasi penonton kalau terjadi apa-apa? Kita nggak hanya bicara soal kemungkinan ada kerusuhan di sepak bola. Ingat, kita ini juga Indonesia juga ring of fire, jalur bencana. Bayangin kalau pertandingannya damai-damai aja, tetapi kemudian tiba-tiba ada gempa bumi misalkan. Seperti itu. Berapa lama seorang penonton bisa dievakuasi dari situ sampai ke titik kumpul atau titik kumpul evakuasi itu dengan selamat. Sebagai perbandingan dulu di tahun 2003 kalau nggak 2004 di Liga Spanyol ya, pertandingan Real Madrid lawan, saya agak lupa lawannya, itu ada kemudian ancaman bom, hoax ya, itu ancaman bomnya. Pertandingan dihentikan, sisa sekitar 3-4 menit, pemain dievakuasi dulu, penonton dievakuasi, udah steril dalam waktu kurang dari setengah jam itu stadion. Dari tragedi Stadion Kanjuruhan sebagai sebuah krisis kalau dari pengertian tadi yang awal saya sampaikan, semuanya ini ya ngeri-ngeri gitu ya, kerugian, kehilangan nyawa, kerusakan dan sebagainya. Tapi ada juga pengertian lain tentang krisis, bahwa krisis itu adalah dia risiko bahaya yang memunculkan kesempatan. Dari krisis ini ya kita tentu semua berharap ya, oke, apa yang udah terjadi ya memang seperti ini, tapi tentu yang terpenting setelah ini semua bisa belajar pengelola sepak bola, klub, terus kemudian pihak-pihak yang terkait, pemerintah, media, supporter, semua bisa belajar agar kejadian ini tidak terulang lagi. Beberapa pihak kayak tadi saya sampaikan, supporter sudah mulai berubah gitu, dengan menunjukkan reaksi setelah kejadian ini, reaksi simpati. Mereka berusaha kemudian ada itikat untuk damai dengan rivalnya. Terus kemudian dari media juga sudah ada upaya mengumpulkan informasi yang lengkap. Pemerintah juga begitu. PSSI sudah membentuk tim investigasi dan seterusnya. Ya, kita berharap tentu dari sini itu bisa jadi kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tidak perlu
kemudian sampai menunggu ratusan untuk kita berubah, sebenarnya ratusan korban untuk berubah, karena sekali lagi satu nyawa itu sudah sangat berharga.